Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaidah Tunisa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai bahasa ibu atau bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Inti pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian dari bahasa pertama atau bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Kemudian yang kedua yaitu persamaan dan perbedaan antara bahasa ibu atau bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Kemudian yang ketiga, posisi bahasa Arab bagi bangsa Indonesia di antara beberapa terminologi di atas. Pembahasan yang pertama yaitu bahasa ibu. Apa itu bahasa ibu? Bahasa ibu disebut juga dengan bahasa pertama. Artinya bahasa yang pertama kali dipelajari oleh anak ketika berbicara. Nah, bahasa ibu juga sering disebut sebagai identitas budaya karena bahasa ibu ini sangat erat kaitannya dengan kebudayaan anak ketika pertama kali berbicara. Nah, kemudian bahasa ibu juga tidak terlepas dari lingkungan. Contoh, saya ketika lahir dilahirkan di Kuningan. Dan bahasa yang digunakan di Kuningan adalah bahasa Sunda. Maka bahasa ibu saya yaitu bahasa Sunda. Dan mungkin perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada 708 bahasa ibu di Indonesia. Wow, luar biasa bukan? Setelah pembahasan bahasa pertama atau bahasa ibu, ada yang disebut dengan bahasa kedua. Apa itu bahasa kedua? Yaitu bahasa yang diketahui selain bahasa ibu. Bahasa ini bisa berupa bahasa daerah, bahasa nasional, ataupun bahasa asing. Contoh, saya dilahirkan di Kuningan yang menggunakan bahasa Sunda. Kemudian di sekolah saya diajarkan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa kedua saya setelah bahasa pertama saya yaitu bahasa Sunda. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai bahasa nasional. Suatu sistem linguistik disebut sebagai bahasa nasional ketika sistem linguistik tersebut diangkat menjadi sebuah identitas kenasionalan bangsa tersebut. Bahasa nasional bisa digunakan sebagai wahana untuk menyampaikan aspirasi dan menyatukan sebuah bangsa. Dan sudah kita ketahui bahwasanya bahasa nasional di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu bahasa asing. Bahasa asing ini adalah bahasa yang tidak digunakan di tanah air. Dan kalau di Indonesia sendiri, bahasa asing itu yaitu selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dan bahasa asing ini tidak digunakan sehari-hari dalam berkomunikasi. Contoh bahasa asing di Indonesia yaitu bahasa Inggris. Bahasa ini dipelajari namun tidak menjadi bahasa yang digunakan sehari-hari secara umum oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita masuk pada inti pembahasan yang kedua, yaitu persamaan dan perbedaan antara bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Di antara persamaannya, yaitu semua bahasa ini dapat digunakan untuk berkomunikasi. Dan di antara perbedaannya, yaitu bahasa ibu lekat dengan budaya dan daerah. Kemudian bahasa nasional merupakan identitas bangsa dan bahasa asing tidak dapat digunakan dalam sehari-hari. Inti pembahasan yang ketiga yaitu tentang posisi bahasa Arab di Indonesia di antara beberapa pengertian yang tadi disebutkan. Nah, bahasa Arab di Indonesia itu berkedudukan sebagai bahasa asing seperti halnya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu, bahasa Arab juga memiliki fungsi di antaranya yaitu sebagai pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan bangsa
Yang kedua, bahasa agama Islam. Yang ketiga, alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia. Dan yang keempat, alat penghubung antar bangsa. Baik, mungkin hanya itu pembahasan singkat dari saya mengenai topik pertama yang membahas tentang bahasa ibu, bahasa kedua bahasa nasional dan bahasa asing. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.